Pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengganti LCD dan frame LCD Oppo A37 ataupun Neo 9 yang sudah kita siapkan. Ini adalah untuk LCD-nya. LCD. Agak fokus. Nah, ini LCD plus TS Oppo A37 ataupun Neo 9 warna hitam. Kemudian ini adalah frame-nya. Ini adalah untuk dudukan LCD, frame LCD. Jadi ini yang pecah. Ini mau kita ganti LCD-nya sudah pecah seperti ini beserta dudukan LCD-nya. Jadi kita hanya mengambil koper belakangnya saja. Jadi bagaimana? Langsung saja kita tutorialkan. Hanya bermodal LCD. Ini untuk LCD sudah kita siapkan. Kemudian ini frame-nya sudah kita siapkan. Jadi kalau misalnya mau mengganti sendiri cukup mudah sekali. Alatnya ini hanya obeng saja, obeng plus kemudian lem. Untuk alat ini bisa teman-teman beli di online. Nah, ini untuk frame-nya ini kita beli di Netselindo. Frame LCD Oppo A37 yang warna hitam. Ini ada warna putih sama warna hitam. Kemudian ini LCD. Nah, untuk penggantian frame-nya ini tidak bisa kita hanya mengganti frame-nya saja. Harus kita ganti beserta LCD. Jadi LCD dan frame itu harus menjadi satu supaya kita mau mengganti. Tidak bisa mengganti frame-nya saja karena LCD menempel di frame-nya. Nanti kalau misalnya kita melepas LCD, nanti LCD akan rusak. Jadi sebaiknya pada saat mengganti LCD sekaligus mengganti frame-nya. Frame-nya ini murah, sekitar di bawah 50.000. Kalau di tempat kita di sini 30.000. Untuk LCD sekitar 140.000. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk online mungkin tambah ongkos kirim. Ini lem kita beli yang warna hitam. Ini kan katanya ini warna hitam lebih kuat. Ini yang besar sekitar 20.000. Nah, obeng ini kita beli satu set yang harga 35.000, tidak apa-apa. Itu saja mungkin alat yang kita gunakan. Ini kita singkirkan dulu untuk pembongkaran ini dulu. Pembongkaran LCD. Ini kita lepas dulu SIM tray-nya. Langsung pembongkaran saja. Dan ini bongkar saja seperti itu karena LCD mau kita ganti. Sudah lepas. Kalau misalnya agak susah kita bisa buka menggunakan karter. Nah, ini sudah lepas. Jadi ada dudukan plat, jadi kita buka menggunakan obeng tadi. Kita mau mindahkan mesin ini satu-satu saja. Ini koper yang mau kita pakai. Ini sebenarnya ada yang jual juga koper. Harganya mungkin sekitar 30.000. Tadi kebetulan lagi kosong jadi hanya frame tengah. Ini frame ini namanya, dudukan mesin itu, sama dudukan mesin ataupun dudukan LCD. Ini kita lepas. Ini baterai, ini LCD mau yang lama. Ini dudukan pengunci mesin kita lepas juga. Ini baterai kita lepas saja dulu. Ini kita lepas, tarik. Ini ada plastik, tarik seperti ini saja. Ini LCD yang lama kita lepas. Nah, ini sudah lepas untuk bautnya. Ini pengunci mesinnya. Ini ada antena, kita lepas saja dulu. Ini layar sentuh bagian depan fleksibel, kita lepas. Kamera belakang kita lepas supaya untuk mengangkat mesin. Ini kita angkat seperti ini saja. Kita congkel ke atas. Nah, ini congkel saja. Nah, ini kalau misalnya masih menempel, hati-hati, kita lepas saja dulu. Nah, untuk fleksibel cas dan tombol volume ini sudah lepas. Kemudian ini ada antena, kita lepas saja. Kalau perlu bisa kita gunakan karter untuk mengangkatnya supaya nanti ataupun kuku yang panjang bisa juga. Nah, ini lepas. Untuk antena sudah lepas. Ini mesin sudah kita singkirkan. Ini kita lepas LCD. Nanti kita mau mengambil ini untuk on off fleksibel, ini mau kita ganti juga. Ini kita lepas saja. Ini kamera LCD kita lepas saja dulu. Congkel seperti ini. Karena ini sudah pernah gantian jadi cukup mudah untuk melepasnya.
LCD yang lama yang pecah. Ini bezel. Nah, ini bezelnya. Jadi bezel dudukan mesin. Nah, ini dudukan mesinnya. Yang kita mau pindahkan adalah pertama ini untuk on off kita pindahkan. Ini fleksibel ini pada sisa volume kita pindahkan. Kemudian speaker, kamera ini kita pindahkan. Kemudian belakang ini kita lepas dulu. Ini speaker nada beserta untuk konektor charger mic di bagian bawah ini. Kemudian sinyal, antena sinyal ya letaknya di bagian bawah. Ini sudah lepas, kita copot saja, angkat. Ini masih belum pernah dibongkar, kita gunakan karter saja. Congkel. Sudah lepas. Sorry. Ini baut sudah lepas semua. Congkel dari atas saja. Ini belum pernah dibongkar. Hati-hati karena ini ada fleksibel cas. Ini kita lepas saja seperti ini. Ini ada antena. Antena tadi lepas sendiri. Nanti pemasangan kita pasang. Ini speaker nada, ini kita lepas saja. Ini antena kita lepas. Ini hati-hati ini karena ada on off. Kita lepas. Untuk melepasnya nanti untuk pemasangan kita gunakan lem. Kalau misalnya cukup kuat bisa kita panaskan, gunakan setrika listrik bisa juga. Untuk on off nya nanti antena kita lepas dulu seperti ini. Ini on off volume atas bawah ini menyatu dengan fleksibel ini. Nah, hati jangan sampai putus. Ini menyatu dengan konektor charger volume menyatu dengan konektor charger mic dan nada seperti itu. Ini kita lepas, ini ada lem saja. Hati-hati putus. Konektor charger begitu juga, hati-hati jangan sampai putus. Soalnya kalau putus mau ganti tidak bisa. Kalau misalnya lebih cepat mudah itu kita panaskan menggunakan hair dryer. Ini nanti kita panaskan dulu menggunakan hair dryer. Ini kita ada blower, jadi kita gunakan hair dryer blower. Ini kebetulan kita ini ada alat. Jadi kalau misalnya tidak ada alat hair dryer, kita bisa panaskan menggunakan setrika listrik. Fungsinya adalah untuk memanaskan lem supaya pada saat pelepasan fleksibelnya ini mudah, jadi tanpa merusak. Nah, kita panaskan sebentar saja. Congkel ya, sudah agak panas tadi. Seperti itu, dicongkel saja seperti ini. Di belah sini kita congkel, belah sini kita congkel, bagian sini kita congkel, bagian sini congkel. Hati-hati untuk konektor charger. Nah, ini untuk konektor charger nanti kita pindahkan ke mesin. Bisa kita langsung tutorialkan. Ini kita lepas dulu lemnya, ada lem. Ini juga ada lemnya yang plastik biru. Ada lemnya, kita pasang. Untuk ini kita paskan di bagian tengah. Itu juga ini on off konektor charger nih. Tinggal ditekan saja seperti itu. Nih
untuk charger kita tekan saja ini sebenarnya ada garis titiknya nih. Ini ada titiknya, jadi tinggal kita lemkan saja seperti itu. Nah, ini bagian begitu juga bagian sini untuk antena. Ini on off volume. Nah, ini volume ada juga titik bagian sini. Ini. Nah, ini ada titik ini dua. Jadi kita paskan saja seperti itu. Nanti kita lem. Ini sudah selesai untuk bagian bawah. Kemudian antena kita pasang seperti itu. Nah, ini. Bawah ini kita tekan sini saja. Jangan lupa harus dipasang, soalnya kalau tidak dipasang nanti sinyal tidak keluar. Jadi kita pasang untuk speaker nadanya nih. Misalkan ini. Tadi antena sudah kita pasang. Nah, kita baut untuk bagian bawah, pengunci saja dulu, tidak apa-apa. Ini sudah selesai untuk bagian bawah. Ini kita rapikan untuk antenanya. Kita taruh di bagian bawah. Ini di alurnya, kita tekan saja seperti ini. Nah, ini sampai ke sini. Taruh sini. Kita baut dikit lagi supaya kuat. Kemudian kita mengambil on off. Mau kita pindahkan sini. Kita gunakan ini, hati-hati jangan sampai putus. Soalnya ini kalau putus mau kita ganti memang harganya murah, mungkin sekitar 5.000. Tapi kalau misalnya kita tidak sedia alatnya agak repot. Sebenarnya murah ini alatnya. Sudah terlepas, tinggal kita pindahkan saja seperti ini. Ini juga ada titik seperti itu, jadi jangan sampai berubah. Ini ada titik masalahnya. Nah, ini posisi di bawah untuk antenanya, tinggal tekan saja juga. Ini ada lem, sebenarnya ada lem. Kita lem double tip, tapi double tip kertasnya tidak ada, nanti kita lem pakai lem LCD saja. Ini sudah selesai, kita gunakan lem LCD saja lah, karena lem double tipnya tidak ada, bagian bawah saja. Nah, kita tes sedikit saja. Ini on off, gitu juga di bagian sini kita tetesin bagian bawahnya. Memang ini agak lambat kerasnya, tapi kita tekan dulu saja. Kalau misalnya enak itu ada lem double tip kertas, lem kertas tidak apa-apa, double tip. Ini sudah kita lem sebentar. Di bagian sini juga kita kasih lem juga, nanti biar rapat. Betul. Sambil tekan, soalnya ini agak lambat kerasnya. Sekarang kita mau memindahkan satu lagi kamera, kemudian speaker. Nah, untuk memindahkan speaker, usahakan kita bisa menggunakan setrika listrik ataupun blower, jangan langsung dicongkel. Kita panaskan sedikit saja. Ini fungsinya ada untuk melepas lemnya supaya jangan terlalu keras. Soalnya kalau misalnya lemnya keras nanti merusak speaker. Ini kita panaskan. Kita congkel saja menggunakan cutter. Nah, ini lemnya sudah lepas.
Jadi ada lem. Ini spekernya nanti kita pindahkan. Ini mau kita ambil kasanya. Nah, ada kain kasanya. Ini untuk debu. Di pelindung debu. Ambil, tarik seperti ini saja. Ini ada untuk pelindung debunya. Ini kita taruh lagi di bagian bawah. Ini pelindung debu. Ini di atasnya ada lem. Kita buang saja lemnya, tidak kita pakai. Pelindung debu kita pasang lagi, lemnya kita lepas saja. Ini pelindung debunya. Sebenarnya yang bawaan masih ada, tapi ini original. Nah, ini untuk speaker. Nah, ini pemasangannya adalah speakernya tadi yang kita lepas tadi. Bagian kawat yang muncul yang paling tinggi di bagian atas seperti itu. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai hampir, jadi kita pindahkan. Sekarang adalah kamera, jadi kita pindahkan ke sini. Congkel saja seperti ini. Nah, misalnya agak keras bisa kita gunakan pemanas, blower bisa juga. Congkel menggunakan kartu, hati-hati soalnya ini ada fleksibel. Ini ada karetnya penutup, jadi kita pasang lagi. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ini sudah selesai. Jadi kita pemasangan mesin sekarang. Kita pasang saja seperti ini. Ini kamera pasang. Ini jangan lupa ada sensor proximity-nya untuk sensor di kuping. Jadi kalau karetnya nanti hilang, kita bisa nonaktifkan proximity atau sensornya ini menggunakan isolasi. Jadi kalau misalnya ada, ini harus berfungsi, harus dipasang. Soalnya kalau tidak dipasang, maka pada saat ada panggilan maka langsung gelap layar LCD-nya. Jadi fungsinya adalah apabila disentuhkan di kuping, layar akan menjadi gelap, kemudian dijauhkan maka layar akan kembali hidup seperti itu. Itu fungsi karet ini. Ini pemasang begini saja. Yang pertama adalah kita pasang yang di bagian bawah dulu. Nah, ini fleksibel bawah, fleksibel yang menyentuh casan seperti itu. Kita pasang sini saja. Ini sudah selesai. Ini kamera tinggal pasang dari atas saja. Sekarang kita tes untuk LCD. LCD kita masukkan di bagian bawah dari atas sini. Ini tes terlebih dahulu, jangan langsung dilem. Ini bagian atas layar sentuh ada lubang, kita masukkan seperti itu. Ini kita tes saja dulu untuk mengetes layar sentuh beserta LCD-nya. Jadi kalau sudah kita lem nanti tidak bisa lagi komplain ke tokonya. Ini kita pasang, tekan saja posisi pegang begini. Begitu juga untuk LCD. Posisi tangan masih tetap seperti ini, atas bawah. Jadi jangan kita tekan di bagian LCD dari sini. Nah, ini sudah selesai dan kita pasang LCD untuk ngetesnya. On off, jadi kita tekan karena di bagian sini on off. Nah, hidup sudah. Ini kita mengetes saja dulu. Kalau sudah bagus baru kita lem secara permanen begitu. Ya, sudah masuk menu. Kita tes, masuk pesan. Kita tes tombol QWERTY. Kita ketik QWERTY. Ya, sudah bagus. Ada sensor mata hidup.
back. Ya, sudah bagus. Back masuk, send masuk. Ya, jadi sudah fix untuk LCD. Bagus. Jadi saatnya kita lakukan pengeleman secara permanen. Kita matikan dulu, kita lepas baterai. Ini kita lepas juga untuk layar sentuhnya, angkat sedikit, kita lepas lagi. Nah, ini juga kita lepas untuk LCD nya, dan kita angkat seperti ini. LCD sudah positif, bagus. Nah, saat kita merapikan, ini kita cek, ini karetnya masih ada, jangan sampai lepas. Ini masih ada kamera, ini sudah habis ya. Ini kita lakukan pengeleman secara permanen. Ini ada lem LCD, nanti kita lepas. Ini sudah kita lakukan lagi karena ini sudah selesai. Kita lakukan pengeleman. Ini pasang lagi seperti biasa tadi. Dan kita lakukan pengeleman. Jadi ini kita lepas. Sekarang kita lepas. Ini otomatis garansi hilang karena segel dilepas. Ini sudah normal, sudah bagus. Jadi nah, kita lepas. Ini satu lagi lupa. Nah, ini kita ambil lagi yang di bagian sini. Nah, kita copot. Ini kita bersihkan, soalnya banyak debu. Ini ada kasar-kasar yang keluar di kuping. Kita bersihkan menggunakan jarum bisa, kalau misalnya kotor. Untuk di bagian LCD seperti ini. Nah, di bagian atas ini. Nah, keluar di muncul sini, kita langsung lem untuk pengeleman secara permanen. Ini kita menggunakan lem warna hitam. Ini katanya untuk warna hitam ini lebih kuat dibanding dengan warna putih. Katanya banyak teknisi yang bilang seperti itu. Jadi saya kira ini sama saja. Nah, ini sudah selesai untuk pengeleman. Kita pasang LCD. Ini sudah masuk bagian bawah, bagian LCD. Ini bagian atas kita masuk seperti ini. Ini lakukan kita lem. Sudah kita lem. Ini sudah lem tadi, sensor kawat tadi. Ini hitam lebih manis, dan kita pasang seperti ini. Ini langsung kita ikat, langsung kita permanenkan karena ini sudah kita tes normal, bagus. Pasang untuk layar sentuh, kita pasang. Ini posisi tangan masih tetap seperti biasa tadi. Kamera kita pasang. Ini mau kita ikat menggunakan karet. Ini sudah kita pasang juga. LCD kita pasang. Ini kita lepas untuk lemnya. Ini ada lem, kita lepas. Nanti ini kita lepas untuk baterainya. Ini sudah kita rapikan untuk antena. Jangan lupa untuk pemasangan antena. Kalau tidak dipasang, maka sinyal tidak akan tampil. Tinggal ditekan saja. Ini sudah selesai, jadi kita lakukan penguncian untuk bagian
tutupnya. Ini ada penutupnya nih, kita ikat. Kita baut satu aja dulu, nanti kita ikat karet untuk bagian LCD supaya remnya akan merapat, kemudian tidak renggang apabila kita ikat menggunakan karet. Ini untuk ininya LCD ada lemnya tadi. Kemudian kita tutup, ada penutup LCD nya, tutup fleksibel beserta baterainya, dan ikat karet. Nanti kita teman-teman bisa rapikan terlebih dahulu. Ini hanya untuk tutorial saja, untuk mempersingkat waktu karena terlalu banyak durasi yang dipakai. Ini mohon maaf tidak diedit videonya, hanya dipostkan saja sebentar, jadi masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan saja. Ini sudah selesai, nanti ini baut kita baut lagi, kemudian kita tes hidupkan dan kita ini sudah hidup, ini sudah selesai. Jadi kita ikat menggunakan karet saja dulu. Ini sambil menunggu, jadi headphone sebelum kita tutup kita ikat menggunakan karet. Usahakan karetnya nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena karetnya tidak ada, jadi cukup di begini saja dulu. Nanti kita tutup seperti ini nanti kalau sudah kering. Jadi biar lemnya nanti bisa rapat seperti itu. Jadi kita ikat karet, karena ini karetnya ada cuma satu dulu, jadi teman-teman bisa karet 1, 2, 3, 4, 5 bisa kasih seperti itu. Nanti setelah selesai karetnya kurang lebih 30 menit, nanti bisa juga langsung pasang, kemudian kita ikat